Hari ini firman Tuhan berbicara di tengah-tengah kita tentang be watchful yang terambil dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Kita baca 1 Petrus pasal 5 ayat 8 sampai ayat 9. Bersama-sama setelah hitungan yang ketiga kita baca 1, 2, 3. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, be watchful itu lebih menekan kepada kewaspadaan. Nah, sehingga ada sebuah ilustrasi yang bisa kita lihat bahwa seekor singa yang sedang mengintai dan bersiap-siap ingin menerkam mangsanya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, jika kita berbicara tentang yang namanya waspada, maka orang yang waspada dengan orang yang tidak waspada pasti berbeda. Sehingga firman Tuhan berkata, waspadalah, berjaga-jagalah. Ini lebih kepada penekanan seperti siaga. Karena orang yang siaga, orang yang waspada dengan yang tidak, itu sangat jauh berbeda. Mengapa harus kita selalu waspada? Ini sebuah pertanyaan yang tentu kita akan temukan jawabannya. Karena kalau orang yang tidak waspada, nanti dia akan menyesal di belakang. Itu sebabnya selalu dikatakan penyesalan itu datang di belakang. Penyesalan tidak pernah datang di depan. Karena di depan itu selalu yang manis-manis, yang muluk-muluk, yang indah-indah. Sehingga membuat orang terlena, tidak mawas diri. Kecelakaan lalu lintas sering terjadi bukan karena seseorang tidak bisa mengendarai kendaraan. Bukan karena dia tidak paham fungsi rem, fungsi kopling, dan fungsi setir, semuanya dia paham. Tetapi seorang pengendara bisa terjadi kecelakaan karena kurang waspada. Beberapa hari yang lalu, seorang pelayan Tuhan di gereja kita di Papua mengalami kecelakaan yang mengakibatkan wajahnya begitu sulit. Hampir kita tidak bisa lihat ini benar orangnya atau bukan. Dan kita juga setiap hari berhadapan dengan banyak tawaran. Yang kalau kita tidak waspada kita akan terkecoh dengan banyaknya tawaran. Mulai dari pinjaman online, sering kita dapat di HP, termasuk Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani berkata, hampir tiap hari di handphone saya itu ada tawaran pinjaman online. Nah, mungkin Bapak Ibu, kita semua saudara-saudara juga mengalami hal yang sama. Kalau kita tidak waspada, bukankah kita akan menjadi korban dari tipu muslihat, dari cara-cara yang tidak benar? Kenapa tidak? Karena di satu sisi kita justru sulit sekali mendapatkan pinjaman. Kita sudah bawa berkas-berkas kita sudah bawa anggunan kita, mungkin anggunan sepeda motor, anggunan bangunan, tapi minta ampun sulitnya. Tapi kok di sisi yang lain ada yang menawarkan dengan sangat mudah, bahkan berkata 1 jam cair katanya. Bahkan ada juga di zaman now sulit membedakan produk yang ori dengan produk yang KW.
Katakanlah handphone, sama-sama bagus dengan yang ori dengan yang KW. Kalau kita lihat dari jauh, wah seperti lebih menggiurkan yang KW. Tapi begitu mulai kita tes, mulai kita angkat, kadangkala dari berat handphonenya saja udah beda. Kita akan mudah terkecoh kalau kita hanya melihat luarnya, tidak waspada untuk melihat, mengamati, mempelajari, supaya kita tidak terjerumus dalam permainan-permainan di era sekarang. Bapak Ibu Saudaraku, dikatakan bahwa kita memiliki lawan. Dalam 1 Petrus tadi dikatakan di sini, sadar dan berjaga-jagalah, waspadalah, lawanmu. Ada kata koma di situ, lawanmu. Jadi kita ternyata memiliki lawan. Tetapi siapa lawan kita? Diteruskan lagi, si iblis, koma. Jadi kalau membaca ayat ini harus perhatikan baik-baik. Lawanmu, koma, si iblis. Jadi lawan kita bukan melawan daging. Lawan kita si iblis. Kita tahu si iblis ini memiliki latar belakang. Yang jauh sebelum kita dilahirkan dia sudah ada, dia lebih tua. Kalau istilah lain, dia lebih punya banyak jam terbang. Dia punya segudang pengalaman. Bagaimana menjatuhkan orang, bagaimana mentekel. Pak Gembala bilang tidak boleh mentekel. Tapi si iblis kerjanya mentekel, cuman halus. Mau ditekel di awal, mau ditekel di tengah, mau ditekel mendekati garis finish. Iblis punya perhitungan semua. Dia punya pengalaman. Bayangkan ketika manusia pertama yang Tuhan rancangkan, dia tekel, dia jatuhkan. Si Adam, si Hawa sama-sama. Dia memiliki segudang pengalaman. Dia memiliki jam terbang yang lebih. Itulah lawan kita, bukan daging, tapi si penipu. Dia memiliki banyak cara untuk menjatuhkan orang. Disebut di dalam ayat lain, dia adalah penguasa. Penguasa di udara diruntuhkan. Kita nggak bisa meruntuhkan, mengalahkan, tapi ada nanti kekuatan yang lain. Karena kita memiliki jam terbang, umur kita masih lebih muda dari umur dia. Umur dia sebelum dunia dijadikan, sebelum manusia dijadikan, dia sudah punya. Dia udah punya pengalaman. Pengalaman mengalahkan yang super hebat, yang sedang hebat, yang setengah hebat, bahkan yang tidak hebat. Bahkan kalau terlalu hebat, dia berkata, dia mengajak 7 temannya yang lebih kuat yang lain. Nanti kita akan lihat. Nah, dia memiliki kekuasaan sampai di udara, di alam dimensi yang manusia tidak bisa lihat. Kita tidak bisa lihat, bayangkan. Dia bisa lihat kita. Dengan mudah dia tahu cara jalan kita, cara tutur kata kita, cara semuanya. Kita nggak bisa lihat dia, bagaimana kita mau melawan dia. Walaupun dia tidak punya daging, tetapi dia sering meminjam daging. Dia bisa menggunakan alat peraga. Bisa menggunakan istri kita, suami kita, teman sepelayanan kita. Bahkan juga dia bisa gunakan ular. Seperti di Taman Eden. Ketika Musa menggunakan ular, yaitu tongkat jadi ular, dia juga bisa buat dari tongkat jadi ular. Karena dia punya jam terbang lebih. Cuman nanti kita lihat bedanya ada. Hanya orang yang waspada, hanya orang yang berjaga-jaga bisa membedakan. Mana yang ori, mana yang bukan. Nah, dikatakan lawanmu si iblis. Seperti singa yang mengaum. Jadi seperti, bukan singa ya. Seperti, dia membuat kiasan, gambaran seperti singa.
Jika kita telusuri singa, singa adalah penguasa hutan. Harimau kuat, tapi singa lebih kuat. Sehingga dikatakan di sini, lawanmu sama seperti singa. Singa berhadapan dengan singa bukan. Tapi kamu seperti menghadapi singa. Siapa kita? Tuhan gambarkan kita domba. Jadi bagaimana bisa domba berhadapan dengan singa? Sesuatu yang mustahil. Kita tidak bisa lihat karena dia bisa menggunakan dimensi roh. Kita tidak bisa menggunakan dimensi roh karena kita daging. Nanti kalau kita menggunakan dimensi Tuhan, baru kita bisa lihat. Baru kita bisa tahu siasatnya. Nah, lawanmu si iblis seperti singa yang mengaum berkeliling. Lalu saya coba cari tahu apa arti singa yang mengaum. Ternyata Bapak Ibu Saudaraku, singa yang mengaum itu mengartikan, menunjukkan bahwa singa itu sudah pada titik kelaparan yang amat dalam, yang amat besar. Bukan saja lapar, tetapi dia sudah seperti kelaparan yang luar biasa. Laparnya tidak ketulungan. Jadi kalau orang yang sudah lapar saja, sangat mudah tersulut emosinya. Orang yang sudah ekonominya hancur-hancuran, sangat mudah bisa terjadi perang di dalam rumah. Makanya pemerintah kita sekarang ini sedang giat-giatnya menanggulangi ekonomi yang dampaknya dari corona yang berkepanjangan. Karena kalau orang sudah lapar, apa saja dia biasa lakukan. Rawan terjadi kejahatan orang yang lapar. Jadi singa yang lapar itu dia akan mengaum. Saya namanya orang lapar, saya pernah tanya seorang tentara, ini agak lucu. Pak tentara ini tugas dari kesatuan manalah di Jawa ini, sudah saya tugas kebetulan di pedalaman Papua. Lalu saya tanya, udah berapa lama tugas di sini? Sudah hampir 1 tahun Pak, sudah hampir 11 bulan lebih. Biasanya tugasnya berapa lama? Biasanya sih 1 tahun. Tapi ya tergantung situasi, bisa juga lebih lama. Kalau aman-aman biasa 1 tahun ditarik kembali. Lalu saya tanya, udah berkeluarga? Oh sudah Pak. Baru tantangan yang paling berat tugas di pedalaman ini 1 tahun ini apa? Ya jauh dari keluarga Pak. Kalau jauh dari keluarga udah seperti ini, ya kuntilanak pun kita lihat di hutan ini seperti bidadari Pak katanya. Bayangkan pengakuannya seperti itu. Coba bayangkan kalau orang seperti itu tidak berjaga-jaga, tidak waspada. Apa yang terjadi? Bisa-bisa anak orang, bini orang pun jadi apa? Jadi seperti bidadari di rumahnya kan? Waspada. Si iblis selalu mengintai. Titik lemah kita di mana? Nanti akan kita lihat. Nah, dia berkeliling dikatakan. Saya coba lihat apa lagi tujuan si iblis, si singa berkeliling. Paling tidak ada 4 maksud si iblis berjalan keliling. Yang pertama, dia berkeliling melihat calon mangsa. Dia aktif. Jadi iblis itu bukanlah iblis yang pasif. Jadi kalau anak Tuhan lagi pasif,
Berarti lebih hebat si iblis. Dia aja aktif. Jadi jemaat Tuhan, pelayan Tuhan di bidang apapun yang sudah engkau terima tugas tanggung jawab, jadilah pelayan yang aktif, jadilah jemaat yang aktif. Jangan pasif. Iblis aja dia aktif. Bedanya negatif dan positif. Dia aktif untuk yang negatif. Kita aktif untuk positif. Nah, disebut dia berjalan keliling, tujuannya melihat calon mangsa. Dia lihat dari lorong ke lorong, dari hutan ke hutan, dari lembah, dari gunung. Dia lihat di mana ada mangsa, di mana ada peluang. Dia melihat mangsa, contoh, orang ini sepertinya begini. Oh, hari-harinya begini. Keluarga ini sepertinya lagi diambang. Dia pelajari. Dikatakan seperti iblis pernah mengamat-amati Ayub. Ada ayatnya. Saya tidak usah buka. Iblis mengamat-amati keluarga Ayub. Wah, Ayub ini saleh. Wah, Ayub ini adem-adem. Wah, damai-damai. Bahagia banget. Setelah dia lihat calon mangsa, baru dipelajari kekuatan mangsa. Kekuatannya gimana? Wah, kayaknya nggak terlalu kuat ini. Saya tes dulu. Dia pelajari. Orang ini kelemahannya di mana? Kelemahannya di uang ini. Nanti dia bikin cara. Hati-hati kalau kelemahan kita uang. Dia akan masuk dari pintu itu. Dia pelajari lagi. Oh, bukan uang kelemahannya ini. Kelemahannya apa? Kayaknya kelemahannya ini sombong. Mudah diangkat-angkat, disanjung. Oh, dia WL lebih hebat. Oh, dia pemain musik lebih hebat. Apalagi kalau sudah dibuat tarikannya begini, goyang-goyang dikit. Baru dipuji dia. Wow, seperti sudah mau terbang. Dia tahu. Dia pelajari. Dia pelajari kayaknya orang ini mulai jauh dari komunitasnya. Dia nggak mau bergabung lagi dengan komunitas kaum muda. Dia pelajari kekuatan dan kelemahan. Setelah dia pelajari, dia berkeliling itu, baru dia merumuskan strategi. Seperti rapat lah. Seperti raker dia. Dia panggil teman-temannya. Kayaknya kalau gua sendiri menghadapi bapak ini nggak kuat. Ayo kita raker. Bagaimana? Kasih pendapatmu. Strategi apa yang harus kita buat? Dia dengar pendapat. Hati-hati. Kalau tidak waspada, bagaimana strategi yang tepat mengalahkan dia? Kelemahannya di sini, kekuatannya di sini, peluangnya di sini, kesempatannya di sini. Dia analisa. Dia berunding. Tapi yang terakhir, tujuan dia berkeliling. Ternyata dia berpindah-pindah. Dari rumah yang satu ke rumah yang satu. Dari personal yang satu ke personal yang lain. Saya lihat, mari kita buka dulu. Ini perlu kita buka. Lukas 11 ayat 24 sampai 26. Kita buka aja. Lukas 11 ayat 24 sampai 26. Saya bacakan demikian. Apabila roh jahat keluar dari manusia. Jadi bayangkan, apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus. Ini bukan soal bicara padang gurun, ini bicara hidup yang tandus. Jadi hidup kita ini kadang-kala seperti tandus gersang, tidak punya nilai. Makanya banyak orang yang bunuh diri, orang yang stres, itu karena hidupnya tandus gersang, tidak punya pengharapan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke manusia-manusia yang tandus, mencari perhentian.
Jadi dia cari manusia yang lain. Dan karena ia tidak mendapatkannya, jadi andai kata dia cari di Narwastu tidak ada, dia akan cari di tempat yang lain. Dia berkata, roh itu berkata, aku akan kembali ke rumahku yang lama, atau aku akan kembali kepada orang yang pernah kurasuki. Tuh, 25. Maka pergilah ia dan mendapati rumah. Kalau kita ganti ini, mendapati orang itu bersih. Maksudnya bersih itu firman tidak ada, pujian tidak ada, doa tidak ada, bersih, tersapu, dan rapi. Itu namanya bicara manusia yang kosong. Karena itu jangan pernah berhenti memuji Tuhan. Jangan pernah berhenti baca firman. Jangan pernah berhenti berdoa. Itu menunjukkan engkau sedang bersih, tersapu, dan teratur. Engkau sedang kosong, mudah dimasuki. Dan ayat 26. Lalu ia keluar mengajak. Jadi dia nggak langsung masuk. Karena dia udah punya pengalaman di situ. Kalau hanya dia sendiri, orang itu nggak terlalu parah. Tapi disebut, lalu roh itu keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripada dia. Jadi mereka pun punya tingkatan. Dia mengajak 7 roh lain yang lebih jahat lagi daripadanya. Dan mereka masuk sama-sama di situ. Berdiam di situ. Coba kalau sudah iblis bertahta jadi 8 yang lebih jahat dari dia yang semula. Dikatakan, maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk dari keadaannya semula. Jadi kalau kita perhatikan ada di tengah-tengah lingkungan kita, tetangga kita, kok keadaan orang ini lebih buruk? Perhatikan di alam roh. Di alam dimensi yang berbeda. Jangan-jangan dia sudah dimasuki oleh roh yang lebih parah. Karena itu perlu waspada, jangan sampai tidak ada firman, jangan sampai tidak ada pujian, jangan sampai tidak ada doa. Dia mempelajari. Dia mencari tempat yang lain. Tetapi saya lihat di Narwastu tidak ada. Sehingga dia pergi mencari ke tempat yang lain. Dia mencari dan mencari. Dia adalah iblis yang aktif mencari. Mencari mangsa. Dia tidak peduli bapak-bapak, dia tidak peduli ibu-ibu, dia tidak peduli anak muda. Tetapi asalkan dia manusia yang tidak terisi firman, tidak terisi pujian, tidak terisi doa, dia katakan itu bersih. Itulah maunya mereka. Itulah kesenangan untuk mereka tinggal dan berdiam. Output dari mereka berkeliling. Kan itu tadi tujuannya berkeliling apa? Lalu outputnya setelah mereka berkeliling apa? Outputnya yang pertama, mereka jatuh. Jadi ada kalau kita dengar, wah dia udah jatuh. Dulu populer sekali. Dulu hebat sekali. Kalau dulu dia khotbah dan berdoa, jaketnya atau jasnya saja disapu begini orang semua kepenuhan roh. Tapi sekarang sudah di mana? Nah, dia jatuh. Tetapi ternyata ayat ini berkata bukan hanya jatuh, ditelan. 1 Petrus tadi berkata yang bisa ditelannya. Kata telan di sini, kalau pernah kita dengar seseorang itu hebat luar biasa, pengurapannya minta ampun. Tapi sudah tidak terdengar lagi berita, sudah tidak tahu lagi, bahkan itu namanya sudah tertelan, sudah tidak ada sinyal, tidak terdengar, tidak terlihat, sudah tidak tahu keberadaannya. Saya pernah mendengar ada seorang pelayan lah yang dulunya hebat sekali mulai dari muda. Luar biasa dipakai Tuhan. Karena Tuhan memang mau pakai siapa saja. Tapi
Orang yang tidak mau menjaga hidupnya. Menjaga hidupnya dari banyak perkara, dari banyak hal. Dari uang, dari nanti kita akan lihat lagi. Tidak mau menjaga hidupnya dalam segala hal. Jangan heran bukan hanya jatuh, tapi ditelan. Kalau ditelan itu tidak ada bekas maksudnya. Tidak ada yang tersisa kalau namanya ditelan. Kalau jatuh itu masih bisa diangkat. Itu masih bisa dipulihkan. Tapi iblis tidak ingin kita hanya jatuh. Dia ingin kita sampai tertelan habis tanpa bekas. Tetapi output yang terakhir, dia berkeliling. Dia pun memiliki target. Menjadikan sebanyak mungkin muridnya. Kayak seperti kita, amanat agung Tuhan kan menjadikan semua orang murid Tuhan. Dia pun seperti itu, menjadikan setiap orang pengikutnya. Makanya kalau dulu baik sekali, sekarang jahat sekali. Karena dia bukan sekedar jatuh lagi. Dia sudah menjadi murid kejahatan. Inilah korban yang tidak berjaga-jaga. Tidak waspada. Saya rindu jangan sampai ada kita teman dari si iblis. Waspada. Jangan berkata aku kuat. Nanti kita akan lihat ada banyak orang-orang kuat. Kita ini belum ada apa-apanya. Orang-orang kuat yang kita lihat satu kali menghardik begini luar biasa. Tapi ingat hanya sejengkal. Hanya setitik ketidakwaspadaan. Selanjutnya mari kita lihat. Kita kenali lebih dalam musuh kita. Nah, kenali musuh kita. Kekuatannya. Kekuatannya kekuatan singa. Lawan kita singa, kekuatannya singa. Jadi jangan tes-tes dengan singa. Saya melihat, saya paling suka kebetulan nonton YouTube singa menangkap ini, burung elang menangkap tikus. Saya paling, kalau dilihat begitu dibuka di YouTube atau di apa, langsung muncul itu biasa tawaran nonton. Karena saking seringnya saya mau pelajari singa, kekuatannya luar biasa. Jadi jangan coba-coba bermain dengan iblis. Jangan tes-tes istilah orang Papua. Jangan engkau tes-tes dengan iblis. Jangan engkau coba-coba. Sebab dia pintar namanya saja dari awal sudah penipu. Awalnya ditawarin kau yang manis-manis. Engkau tidak akan mati. Tapi engkau serupa dengan Tuhan. Wow. Kekuatan apa? Bukan hanya kekuatan fisik. Kekuatan dialognya. Berdialog. Wow. Iblis itu paling pintar. Lebih bagus kita menjauh. Saya sangat setuju apa yang dialami oleh Yusuf di dalam menghadapi godaan iblis. Kan iblis pakai istri Potifar untuk menggoda dia. Dia bilang, ayolah tidur denganku Yusuf. Toh di rumah ini kita dua. Saya sudah kondisikan semua. Semua pegawai, semua orang-orang di rumah sudah saya kondisikan. Tidak ada yang tahu. Tapi Yusuf, dia mengambil sikap dan tindakan. Saya lebih takut kepada Tuhan daripada kepada semua pegawai keluarga Potifar. Dan disebut dia lari. Jangan buka dialog terlalu lebar dalam hal-hal begitu. Tapi dia lari, dia tinggalkan. Karena kekuatannya, kekuatan singa, kemampuannya, pola kerjanya.
Pola kerjanya disebut di dalam ayat yang lain, saya tidak usah buka. Dia seperti singa berbulu domba. Ini strategi. Kalau dia singa datang ke tengah-tengah domba, kita akan lari kan? Tapi kalau dia domba, bulunya semuanya, wah paling domba bilang, itu teman kita gitu. Itu strategi dia. Singa serigala berbulu domba. Tenang-tenang aja kita, dia datang dari jauh, dia juga mau cari makan gitu. Hati-hati, itu strategi dia. Waspadai. Bisa saja dia berbulu domba. Atas nama pelayanan, atas nama kunjungan, atas nama doa, atas nama komunitas. Ada banyak cara. Saya baru dapat dari cerita anak-anak saya. Wah Pak, dulu ada di Amerika begini, orang hebat begini. Dia jatuhnya sepele, dia bilang. Alasan latihan. Latihannya hanya berdua. Kalau latihan banyak orang ya mungkin. Tapi kan makin sering latihan berdua bahaya. Hati-hati, waspada. Iblis tawarin selalu yang manis-manis. Tidak pernah dia langsung tawarin yang pahit, yang sadis, yang manis, yang menggiurkan, menjanjikan. Tapi ujungnya maut. Hanya orang yang waspada yang bisa menganalisa. Hanya orang yang waspada yang selalu ada di dalam hadirat Tuhan. Ada di dalam hadirat Tuhan itu bukan harus saat ibadah. Kakinya sudah sisa sedikit di tanah. Karena sudah mau terbang. Bukan itu yang ada dalam hadirat. Yang ada di dalam hadirat dimanapun kita berada. Kita dengan sadar bahwa Tuhan selalu bersama kita. Hanya orang yang ada di dalam hadirat Tuhan. Yang bisa memilah-milah. Si iblis apakah sedang mengintai kita. Jangan pernah kita anggap enteng. Sekuat apapun kita, sebanyak apapun pengalaman kita, tetapi tetaplah selalu waspada. Karena siapa saja bisa jatuh. Jangan lagi kita tambah deretan orang-orang yang jatuh. Kita pun berdoa supaya jangan sampai satupun. Karena inilah doa Tuhan Yesus. Jauhkanlah kami dari pencobaan. Karena orang yang masuk dalam pencobaan hanya dua gendangnya, hanya dua hukumnya. Menang atas pencobaan atau kalah atas pencobaan. Itu aja. Karena itu jangan sampai Tuhan bilang kamu jatuh dalam pencobaan. Waspada. Ada beberapa contoh tokoh dalam Alkitab yang orang-orang hebat. Saya nggak usah pilih orang-orang yang tidak terlalu hebat. Semua tokoh di Alkitab hebat. Tapi menurut saya ini menjadi figur yang perlu kita lihat. Contoh dalam Alkitab yang orang-orang hebat. Yang pertama adalah Simson. Simson itu di dalam firman Tuhan dalam Hakim-Hakim dikatakan dia adalah seorang nazir Allah. Nazir. Saya cari istilah nazir dalam bahasa Ibrani itu adalah yang dikhususkan oleh Yahweh, yang dikhususkan oleh Tuhan, yang sengaja tahbisannya itu langsung tahbisan dari Tuhan, bukan seperti yang lain ditahbiskan oleh imam, tapi ini langsung ditahbiskan, dikhususkan dari Tuhan. Bayangkan, tidak banyak orang, kuat sekali, tegar sekali. Hebat sekali, kemampuannya luar biasa. Tapi kenapa dia bisa jatuh? Hanya dimulai masalah kecil. Awal mulanya hanya pergaulan yang buruk. Papa mamanya sudah ingatkan, nak jangan bergaul dengan sembarang ya. Iya pak. Nak jangan bergaul dengan orang yang sembarang nak ya. Apalagi
dia sudah mulai remaja, dewasa. Lihat nak ya, calon pacarmu ya, hati-hati. Iya Pak, awalnya iya. Tapi tiap hari dia bergaul dengan orang Palestina. Alkitab mencatat, pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi sebaik apapun, saudara, kalau pergaulanmu tidak engkau jaga, maka akan terkikis kebaikan-kebaikan. Akan hilang. Dan kalau sudah hilang, apa jadi? Simpson orang yang hebat itu mulai jatuh dalam dosa. Sampai akhirnya dia mati di tangan istri. Wah, ini kalau bikin di serial film ini, film Korea bagus sekali ini. Coba, Simpson orang hebat mati di tangan istri. Hanya karena tidak waspada. Yang kedua, tokoh yang hebat lagi, Salomo. Kalau ini jatuh karena pergaulan saja, kalau ini jatuh karena wanita. Siapa Salomo? Dia adalah raja yang dipersiapkan oleh ayahnya. Dia adalah seorang pemimpin yang memang dipersiapkan oleh papanya. Sekolahmu harus sekolah yang terbaik nak ya. Kalau perlu SMA presiden lah atau apalah namanya. Supaya nanti kau jadi presiden. Dipersiapkan. Kamu harus sekolah. Kamu harus kursus bahasa internasional ya nak. Supaya jadi pemimpin internasional. Dipersiapkan betul. Diperlengkapi dia dengan berbagai pengetahuan. Karena papanya raja mempersiapkan dia menjadi pemimpin. Dan memang luar biasa. Kepemimpinan Salomo melebihi kepemimpinan ayahnya Daud. Tapi tidak cukup di situ. Saat itu kerajaannya terkenal. Bangsa-bangsa yang kecil di sekitar Israel semua takut dan tunduk. Jangan main-main loh dengan Israel saat itu. Pasukannya, semua kekayaan negaranya. Dia pemimpin yang hebat. Tapi dia hancur karena apa? Karena wanita. Katanya orang itu biasanya hancur 3 ta. Apa? Tahta itu bicara kesombongan, orang yang sombong bisa jatuh. Kedua, harta juga hati-hati jadi korupsi. Harta bukan tujuan kita, kekayaan bukan tujuan kita. Yang ketiga, padahal saya mendalami seseorang itu hebat karena ada wanita yang hebat. Amin. Seseorang itu menjadi pemimpin yang hebat, presiden manapun, karena ditunjang oleh wanita yang hebat. Kenapa ada orang mau jadi calon presiden nggak jadi-jadi? Karena ternyata nggak bisa pimpin istrinya, pisah. Karena itu udah Alkitab yang saya bacakan beberapa waktu yang lalu. Seorang pemimpin harus dihormati keluarganya. Bagaimana dia bisa memimpin yang besar kalau tidak bisa memimpin keluarga? Nah, Salomo dia hancur karena tidak mengontrol, tidak waspada dalam hal kelemahan ini. Seorang pemimpin bisa hebat kalau ada wanita yang hebat. Dan pasti wanita yang hebat. Tapi ingat, seorang pemimpin juga bisa hancur kalau tidak waspada terhadap wanita. Kita semua memang masih terus sekolah dan terus berjuang. Tapi mari jaga, waspada, jemaat Narwastu, keluarga besar Narwastu. Saya ingin kita melihat sampai menghembuskan napas. Biarlah kita tetap waspada. Supaya surga yang kita nanti-nantikan itu menjadi milik kita semua. Saya akan akhiri. Contoh-contoh karya iblis. Keluarga yang baik jadi berantakan, itu karya iblis. Pastikan.
Keluarga yang harmonis jadi broken home, itu karya iblis. Tidak ada bilang, wah itu sudah takdir dari Tuhan. Enggak ada. Tuhan menghendaki keluarga itu harmonis, damai, tentram, bahagia. Supaya anak-anak merasa inilah surgaku. Contoh karya lain, karya iblis. Ekonomimu lagi naik, lagi diberkati. Tapi karena engkau mulai tidak benar, tidak jujur, sudah mulai neko-neko, macam-macam. Karyamu, ekonomimu, usahamu juga akan bangkrut. Itu rumusnya. Anak muda, Tuhan merancangkan yang terbaik bagimu. Tapi walau Tuhan merancangkan yang terbaik, kalau engkau tidak waspada tentang narkoba di sekeliling kita. Daerah ini katanya daerah banyak narkoba ini, Tanah Tinggi. Free sex. Kau tidak waspada, kau anggap itu, orang lain begitu kok. Bentengi dirimu. Karena engkau adalah nasir Tuhan. Tuhan mempersiapkan engkau satu rencana yang besar lewat hidupmu. Jangan sampai itu diobrak-abrik oleh si iblis. Solusi. Solusi yang ingin saya tawarkan kepada kita sekalian. Pertama, janganlah pernah menjauh dari ibadah dan komunitas yang benar. Alkitab berkata, janganlah engkau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Karena ibadah itu mengandung janji. Janji hidup masa kini dan hidup masa yang akan datang. Jadi ketika engkau membawa hidupmu dan keluargamu selalu ada dalam ibadah, engkau sedang membuat perjanjian dengan Tuhan. Tapi kalau engkau tiap jam ibadah ada di mall, tiap ada ibadah ada di pantai, tiap ada ibadah ada di luar sana, engkau sedang mengikat perjanjian dengan iblis. Suatu saat engkau akan kecewa. Walaupun kelihatannya manis, bahagia di pantai, bahagia di mall, padahal jam ibadah. Manis-manis dulu tawaran iblis. Tapi ujungnya malapetaka. Lebih baik 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Perkuat ibadahmu, perkuat komunitasmu. Seperti komunitas youth, namanya Narwastu Youth Community, NYC. Wih, mantap sekali, populerkan nama ini. Biar ini jadi milik semua youth. Narwastu Youth Community, luar biasa. Engkau akan diberkati. Orang-orang yang hebat itu selalu ada di dalam komunitas yang benar. Yang terakhir, perbanyak waktu dengan Tuhan. Jadikan Tuhan jadi panglima hidup. Perbanyak waktu dengan Tuhan. Mungkin kalau di gereja diibadahkan hanya berapa kali seminggu. Bukan berarti hanya itu aja kita ada di dalam Tuhan. Perbanyak waktumu. Kalau di rumah, putarlah lagu-lagu di handphonemu. Putar di laptopmu. Lagu-lagu rohani. Ku kagum hormat akan engkau. Lagu-lagu yang menyanjung dan membesarkan Tuhan. Jangan nyanyikan di situ. Bukan tidak boleh. Tapi yang ada di HP-mu hanya lihatlah tanda merah di pipi. Saya berkata bukan tidak, tapi jauh lebih perbanyak puji-pujian yang menyegarkan jiwa, yang menyemangati hidupmu. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaranmu. Itu puji-pujian, ada kuasa. Walaupun engkau seperti hampir putus asa, karena semua lamaranmu ditolak.
ditolak lamaran kerja, ditolak lamaran pacar, sempurnalah semua. Tapi ingat, engkau pasti mendapat perhatian khusus dari Tuhan. Tuhan panglima kita yang akan berperang melawan kita. Sebab dikatakan dalam 1 Petrus, lawanlah dia. Kita nggak bisa melawan, tapi maksudnya ada Tuhan di kita sebagai panglima yang tidak kelihatan. Lawan dia. Kalau Tuhan bersama kita, siapa lawan kita? Tuhan panglima kita yang akan memberi kemenangan, yang akan berperang bersama-sama dengan kita. Perbanyak doamu, perbanyak firman Tuhan, perbanyak puji-pujian penyembahan. Dia yang akan menuntun kita menghadapi semua musuh-musuh kita, semua kesulitan kita. Dia 1000 cara memberi kita jalan keluar. Karena bagi dia tidak ada jalan buntu. Sekalipun ada anak muda berkata, aku udah putus asa Pak. Tapi ketika engkau dekat dengan Tuhan, bagi Tuhan tidak ada jalan buntu. Dia selalu membuka jalan tepat pada waktunya. Tuhan memberkati kita semua.